Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yamina hadza ila yaumin nahdah. Melanjutkan pembacaan tafsir Qur'anil Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Masih di dalam surah Al-Baqarah yang berarti sapi betina, di dalam ayat 170 hingga 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang kafir, ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa tauhid dan menghalalkan yang baik. Qalu, mereka menjawab, tidak. Bal nattabi'u ma alfaina, tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang kami jumpai atau dapati, alaihi aba'ana, dari nenek moyang kami, berupa pemujaan berhala dan diharamkannya bahair, unta yang dipotong telinganya, dan sawaib, unta yang tidak boleh dimanfaatkan, dibiarkan lepas bebas hingga mati dengan sendirinya. Apakah mereka juga akan mengikuti walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu mengenai urusan keagamaan, wala yahtaduna, dan tidak pula beroleh petunjuk untuk mencapai kebenaran. Hamzah atau apakah di atas menyatakan sangkalan. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nidaa'a summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Wa mathalu, dan perumpamaan menjadi sifat alladzina kafaru, orang-orang kafir, yang dimaksud orang-orang yang menyeru mereka pada petunjuk. Kamathalil ladzi yan'iqu adalah seperti orang yang memanggil binatang dengan suara, bima la yasma'u illa du'a'a wa nidaa'a, yang tidak dapat didengarnya selain berupa panggilan dan seruan saja. Artinya suara yang tidak diketahui dan dimengerti maknanya. Maksudnya adalah menerima nasihat dan tidak memikirkannya. Mereka itu adalah seperti hewan yang mendengar suara penggembalanya tetapi tidak paham akan maksudnya. Summum bukmun umyun fahum la yaqiluna, mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti akan nasihat dan pemandangan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, ya hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara makanan yang baik, maksudnya yang halal, ma razaqnakum washkuru lillah, yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah atas makanan yang dihalalkan itu. In kuntum iyyahu ta'buduna, jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yadurra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian bangkai, yakni haram memakannya, mengingat pada ayat sebelumnya konteks pembicaranya menyangkut masalah makanan. Maka demikian pula ayat ini yang jatuh sesudahnya masih dalam satu konteks pembicaraan. Bangkai adalah hewan yang disembelih tanpa mengindahkan peraturan syariat, disamakan dengan bangkai dalam dalil sunnah, yaitu anggota badan hewan yang dipotong dari hewan hidup, misalnya memotong ekor kambing kibas sedangkan kambingnya masih hidup, maka ekornya itu bangkai dan haram dimakan. Dikecualikan dari bangkai yaitu bangkai ikan dan belalang. Waddama, darah, yang dimaksud dengan darah yang mengalir seperti yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145. Walahmal khinziri, dalam daging babi, dalam teks ayat disebutkan bahwa disebutkan dagingnya secara khusus, mengingat daging merupakan bagian yang paling diminati sedangkan anggota tubuh yang lainnya mengikut kepadanya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, yaitu saat menyembelihnya menyebut nama selain Allah. Kata uhilla tadi dalam teks ayat artinya mengangkat suara
Dahulu orang-orang jahiliyah menyebut nama-nama sesembahan-sesembahan mereka dengan suara keras saat menyembelih kurban buat berhala-berhala mereka. Famanir turro, tetapi bagaimana dalam keadaan terpaksa makannya, yakni keadaan darurat memaksanya untuk memakan sesuatu dari apa yang telah disebutkan di atas, padahal sudah jelas keharamannya, tetapi terpaksa ia memakannya. Ghairu baghin, sedangkan dia tidak melakukan pemberontakan, yaitu misalkan diri dari jamaah kaum muslim, dan dengan kata lain memberontak terhadap pemerintah yang sah. Wala adin, dan bulan pula sebagai orang yang melampaui batas, yaitu berlaku sewenang-wenang terhadap kaum muslimin dan mengganggu stabilitas keamanan, misalnya menjadi pembegal jalan dan atau perampok. Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa bagi mereka baginya dalam makannya. Innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha mengampun terhadap orang-orang yang dikasihinya. Rahimun, lagi Maha penyayang kepada orang-orang yang taat kepadanya, maka dari itu dia memberikan keleluasaan bagi mereka dalam hal ini. Dikecualikan pula dari pembolehan ini orang-orang memberontak terhadap pemerintah yang sah dan orang yang mengacau keamanan. Dan disamakan dengan keduanya setiap orang yang durhaka dalam perjalanannya, misalnya seperti budak yang melarikan diri dari tuannya dan pemungut pungli, maka tidak dihalalkan bagi mereka memakan sesuatu apa yang telah disebutkan selama mereka belum bertobat. Demikian pula, demikian menurut pendapat Imam Syafi'i. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah berupa Alkitab, yakni yang memuat ciri-ciri Nabi Muhammad, dan yang dituju oleh ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang murah, yakni harta duniawi yang tiada artinya bila dibandingkan dengan pahala akhirat yang kekal. Mereka menerimanya dari pengikut mereka sebagai imbalan jasa atas jerih payah penyembunyian yang mereka lakukan, sebab manfaat penyembunyian ini kembali kepada mereka. Untuk itu mereka merasa takut bila sifat-sifat Nabi Muhammad itu disampaikan kepada mereka, kedudukan mereka jadi hilang dan tiada keuntungan duniawi yang akan mereka peroleh lagi dari para pengikutnya. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan naro, mereka tidak menelan ke dalam perutnya kecuali api neraka, karena kesanalah tempat kembali mereka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat disebabkan murka kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak pula menyucikan mereka dari daki-daki dan kotoran dosa. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka siksa yang pedih atau menyakitkan, yaitu api neraka. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nari. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqqaqin ba'id. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk yang mereka ambil sebagai penggantinya di atas dunia. Wal 'adzaba bil maghfirah, dan siksaan dengan keampunan yang disediakan bagi mereka di akhirat, yakni seandainya mereka tidak menyembunyikannya. Fama asbarahum 'alan nari, maka alangkah sabarnya mereka menghadapi api neraka. Artinya alangkah beraninya mereka melakukan kesalahan tanpa memikirkan akibat dan resikonya. Ini berarti menggelitik keheranan orang-orang beriman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan berbagai kesalahan tanpa memperdulikannya. Kalau tidak, kesalahan macam apa pula yang mereka miliki itu. Zalika, demikian itu, yakni apa yang telah disebutkan seperti mereka menelan api dan yang sesudahnya, bi'anna, disebabkan karena Allahu nazzala al-kitaba bil haqq, Allah telah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya. Berkaitan dengan menurunkan, maka mereka berselisih padanya, mereka beriman pada sebagian dan kafir sebagian, dan dengan jalan menyembunyikannya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, dan sesungguhnya orang yang berselisih tentang Alkitab, yakni orang-orang Yahudi, dan ada pula yang mengatakan orang musyrik, yaitu tentang Al-Qur'an, sebagian mengatakan sebagai syair, yang lain sihir, dan lain sebagainya sebagai tenung. La fi syiqaqin ba'idin, berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.